ada beberapa orang yang bertanya tentang filsafat. Pertanyaannya yaitu, apa itu filsafat? Kenapa sih bisa ada beberapa aliran filsafat? Menurut kami, pertanyaan ini menarik banget. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, maka kita akan bisa melihat dunia dengan pandangan yang jauh berbeda. Pandangan yang berbeda itu gimana? Kami sarankan kalian untuk nonton video ini sampai habis karena kami bakal jelasin secara lengkap tentang jawaban dari dua pertanyaan itu. Sebelumnya, kalian bisa klik subscribe biar tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Kalau misalnya ngomongin apa itu filsafat, di video kali ini kami tidak akan menjawab yang benar-benar hasil dari teori banget atau tepat banget sesuai dengan definisinya. Jawaban kami di sini bakal berasal dari pemahaman dan kesimpulan kami aja selama ini. Kalau kalian punya pandangan berbeda atau mau ngoreksi, nggak apa-apa banget buat kalian untuk komen di kolom komentar. Kembali ke pertanyaan, jadi filsafat itu apa sih? Filsafat menurut kami adalah suatu alat, suatu pisau yang bisa membedah sesuatu dan bisa membuat kita untuk melihat apakah sesuatu yang kita bedah itu baik dan juga nyata. Jadi kalau bagi kami, filsafat itu bisa bikin kita tahu nih, yang mana sih yang benar atau salah dan yang mana sih yang baik atau buruk, terutama ketika kita ngomongin tentang perilaku manusia. Ini sebenarnya adalah salah satu perspektif dari filsafat, yaitu filsafat aksiologi. Jadi, filsafat menurut kami adalah sebuah alat untuk menjawab banyak banget pertanyaan tentang baik dan buruk yang ada di dunia ini. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang perilaku manusia. Nah, maksud pertanyaan berat itu bagaimana? Contohnya pertanyaannya begini. Menurut kalian, mana sih orang yang lebih baik? Apakah orang kaya yang pelit tapi dia nggak pernah nyakiti orang lain? Atau orang yang berani mencuri harta orang lain demi menghidupi keluarga, istri, dan anaknya? Atau juga pertanyaan ini, menurut kalian mana sih yang lebih baik? Apakah membunuh nyawa satu orang demi menyelamatkan sejuta orang itu lebih baik daripada ya udahlah kita nggak mengorbankan atau membunuh sama sekali? Dua pertanyaan ini cuma contoh saja dari banyak banget pertanyaan berat yang bisa kita tanyakan ke hidup kita. Contoh pertanyaan lainnya misalnya, makna hidup kita itu apa sih? Definisi baik itu apa sih? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau menurut kami bisa kita jawab secara baik dan benar dengan menggunakan filsafat. Jadi, filsafat itu bagi kami adalah sebuah alat yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang yang mana yang baik dan yang mana yang nyata, yang mana yang benar. Nah, gimana cara menggunakan alat ini dengan benar? Ya, tentu pertama-tama kita harus menguasai si alat ini supaya kita bisa pakai filsafat sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi jangan khawatir, kalau kalian pengen tahu atau penasaran, sekarang kami akan ngasih tahu buat kalian semua. Salah satu skill paling penting atau skill paling berharga yang kami pelajari selama kami kuliah. Jadi gini, kalau kalian kuliah psikologi misalnya, kemungkinan besar kalian akan ketemu dengan mata kuliah yang bernama satu, sejarah dan aliran psikologi. Dan yang kedua adalah filsafat psikologi. Di sanalah kita diajarin tentang gimana caranya menggunakan filsafat sebagai alat yang mengubah pola pikir kita dalam memandang dunia. Ini sebenarnya juga menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa sih ada berbagai macam aliran filsafat? Jawabannya simpel, berbagai macam aliran filsafat itu sebenarnya muncul dari pandangan manusia, pandangan kita masing-masing nih terhadap dunia, dan berdasarkan juga pengalaman yang kita alami. Karena pengalaman kita hidup itu beda-beda, dan pandangan kita terhadap dunia juga beda-beda. Jadilah banyak aliran filsafat yang muncul. Kalau kita perhatikan baik-baik dan kita analisis, setiap aliran filsafat ya, itu muncul dari manusia yang berbeda-beda. Misalnya aja, aliran filsafat psikologi dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu adalah psikolog yang katanya paling berpengaruh sepanjang masa. Dia itu punya pandangan yang unik. Dia punya pandangan bahwa masa kecil manusia, libido seksual, dan ketidaksadaran itu ngaruh banget ke perilaku yang dilakukan manusia. Tapi tentu ini berbeda dengan pandangan psikolog lain yang cukup berpengaruh gitu. Misalnya Carl Jung. Jung itu tidak terlalu percaya sama libido seksual kayak Freud. Dia malah percaya bahwa manusia itu digerakkan oleh energi spiritual, bukan energi seksual. Kenapa sih pandangan manusia bisa beda-beda kayak gitu? Kenapa juga sih saya dan Education Zone Indonesia punya filosofi dan pandangan yang unik juga, yaitu filosofi santuy. Nah, semua itu terjadi karena masing-masing dari kita sama-sama punya pandangan dan pemahaman yang berbeda terhadap manusia dan dunia. Kita juga punya pengalaman yang beda. Misalnya, saya lahir di desa Ujung Tanah Lembah Sabil Abdiya, sebuah desa terpencil di Pulau Sumatera, di negara Indonesia. Saya hidup di keluarga sosial ekonomi menengah. Saya percaya bahwa tidak semua manusia itu terlahir baik.
Tapi saya percaya semua manusia bisa belajar buat jadi lebih baik lagi. Saya percaya semua manusia itu bisa dibentuk dari pengalaman dan pelajaran dibandingkan dari undian genetik. Dari semua pengalaman dan kepercayaan saya itu, akhirnya inilah yang membuat saya punya aliran filsafat yang beda dengan Freud atau Jung. Itulah asal mula dari filosofi santuy. Dan ini pastinya beda banget sama Freud. Mungkin dia nggak bakal setuju kalau kita bilang semua manusia itu bisa berubah jadi lebih baik. Freud lebih percaya bahwa semua manusia itu pada dasarnya ya sakit gitu dan negatif dari kecil. Dan semua manusia itu mengalami semua dinamika yang cukup mengerikan saat masih kecil. Yang akhirnya buat ia percaya bahwa setiap manusia pasti punya masalah yang terpendam di dalam ketidaksadarannya. Freud juga hidup di zaman dan tempat tinggal yang berbeda dengan kita. Dia nggak tinggal di Aceh atau Indonesia dengan budaya yang cukup santuy. Dia tinggal di Austria pada tahun 1900-an. Dan tentunya pengalaman dan kepercayaan itu membuat dia punya pandangan yang beda terhadap dunia. Maka dari itu aliran filsafatnya pun jadi beda. Inilah hal paling penting yang saya pelajari selama di kampus. Bahwa sebetulnya kita bisa loh membedah aliran dan pandangan hidup manusia menggunakan si filsafat ini. Yang membuat kita jadi punya kacamata tersendiri dalam memandang dunia. Bahwa oh iya, orang yang argumennya kayak gini, yang hidupnya kayak gini, dan kepercayaannya kayak gini, itu sebenarnya punya aliran filsafat yang kayak gini, dan akhirnya membuat dia memilih perilaku tertentu ketika dihadapkan dalam berbagai situasi. Ada yang percaya bahwa manusia itu sama dengan binatang, nggak beda dengan binatang. Ada juga yang percaya bahwa manusia itu jauh berbeda dan lebih mulia dibandingkan dengan binatang. Ada juga nih yang percaya bahwa perilaku manusia itu bisa diatur, bisa disetting kayak mesin. Tapi ada juga yang percaya bahwa manusia itu punya free will, yang bisa mengontrol dan memilih perilaku apapun yang mau ia pilih dalam hidupnya. Dalam filsafat, kita belajar untuk menganalisis semua pembuat teori, baik itu teori psikologi, pendidikan, ekonomi, dan semua teori dari para filosof. Sampai akhirnya, kita yang belajar di kelas filsafat itu ngerti bahwa, oh iya, orang ini tuh pandangannya gini. Kenapa? Karena sejarahnya gini, dan dia punya asumsi dasar yang berbeda terhadap manusia. Mungkin itu sih insight terbesar yang menurut saya dapat dari belajar filsafat. Bahwa semua orang itu punya kepercayaan yang beda-beda, sejarah yang beda-beda. Dan kita tuh bisa saja menganalisis itu di setiap manusia dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai filsafat. Menariknya, ketika kita udah punya kacamata ini, dan kita udah bisa membedah dan melabel ideologi setiap manusia yang kita temui, kita bakal jauh lebih bisa berempati kepada orang tersebut. Contohnya gini, misal ada orang yang jahat nih ke kita, misalnya dengan cara dia ngomongin hal-hal negatif di sosmed tentang kita. Kalau kita sudah tahu nih dan ngebedah aliran filsafatnya orang itu, kita jadinya ya udah gitu, ikhlas dan santuy aja. Karena kita tahu, oh iya, orang ini sih bertingkah laku kayak gini tuh karena pengalaman hidupnya yang beda dengan kita misalnya. Dan karena aliran filsafatnya yang beda juga gitu. Makanya kita nggak bisa nyambung sama dia, yang akhirnya bikin dia memutuskan untuk melakukan hal yang negatif tersebut. Kalau menurut saya, itu adalah pelajaran yang paling besar yang saya dapati dari ilmu psikologi saat kuliah dulu. Yaitu gimana caranya untuk bisa ngerti dan berempati sama orang. Dan karena kita ngerti sama perilaku setiap orang dan alasan kenapa bisa mereka ngelakuinnya, kita jadi bisa lebih nerima dan lebih santai aja gitu sama apapun yang dia lakukan. Karena kita udah ngerti, oh iya dia ngelakuinnya itu karena kayak gitu, karena alasan tertentu. Dan kita juga kan hidup sudah punya prinsip sendiri, meskipun bisa jadi berbeda sama orang lain. Jadinya karena kita udah punya prinsip nih, pas kita ngejalani hidup, ya udah gitu. Gak usah ngeributin orang yang ngejahatin kita. Kita hidup sesuai prinsip dan aliran filsafat yang kita percaya aja gitu. Kalau saya sih percayanya filosofi santuy. Dimana ya udah, apapun yang terjadi santuy aja. Yang penting kita hidup sesuai dengan prinsip yang kita tekankan. Balik lagi ya, kenapa sih ada berbagai macam aliran filsafat? Kalau menurut saya, ya karena pengalaman orang beda-beda. Yang mereka percaya beda-beda, dan pandangan mereka terhadap dunia dan juga terhadap manusia juga beda-beda. Dan nggak ada yang salah sih dengan itu. Ya selama kita nggak mengganggu orang lain, ya udah sih santuy aja gitu. Yang penting kalau menurut saya, kita sudah punya pisau khusus untuk membedah aliran-aliran yang dimiliki oleh setiap orang. Ketika kita sudah bisa melihat dunia dan manusia dari kacamata seorang filosof, kita bakal jadi lebih bijaksana. Karena kita ya udah ngerti gitu. Karena orang itu melakukan ini, karena orang itu kayak gini. Dan kalau menurut saya sih, kebijaksanaan dan kesantuyan kayak ginilah yang masih langka nih. Belum dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang kalau dijahatin, ngejahatin balik gitu. Yang kalau diperlakukan negatif, dia juga ikutan negatif ke orang lain.
Kalau menurut saya sih, kita lebih baik ya santuy aja gitu, dibandingkan penuh dengan rasa cemas, dengki, dan kebencian. Gitu sih jawaban dari dua pertanyaan yang kita bahas tadi tentang apa itu filsafat dan kenapa bisa ada berbagai macam aliran filsafat. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.